sebetulnya banyak penyakit yang bisa kita cegah untuk terjadi kefatalan. Begitu. Kalau kita melakukan upaya screening lebih dini, maka pemerintah kemudian mempunyai komitmen melakukan screening atau cek kesehatan dan gratis. Perawat bertanya, kejujuran adalah konsep yang pertama di screening. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus cek, tripod cek. Tinggal nunggu moodnya aja nih. Mas Ijal itu kru atau pasien rawat jalan deh? Koyoan, sarungan segala. Ini tuh udah jadi stylenya saya, Mbak. Semi tradisional modern, pegel-pegel edition. Pegel-pegel edition ada lagi, Mas. Itu loh, koyonya bekasnya itu udah kayak stiker BPJS aja, udah diganti belum? Sebenarnya nih, Mbak, akhir-akhir ini tuh saya gampang capek. Cuma saya males periksa. Nanti takut disuruh diet. Males periksa kok karena takut disuruh diet, Mas. Jangan gitu, Mas. Kalau udah sakit, udah parah kayak gini, segeralah periksa, Mas. Apalagi sekarang tuh ada cek kesehatan gratis loh, Mas. Jadi Mas Ijal bisa langsung periksa aja tanpa nunggu sakit dulu. Wah, iya ya. Tapi kalau periksa tetap boleh pakai sarung kan? Boleh sih, asal jangan cuma sarungan doang. Yuk Sobat Sehat, jangan nunggu pegel dulu ya kayak Mas Ijal baru cek kesehatan. Karena cek kesehatan itu penting dan sehat itu investasi. Betul, koyo boleh, tapi jangan jadi solusi seumur hidup ya. Bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Pamungkasiwi SKM Mkes, dan Kepala Puskesmas Sentolo 1 Kulon Progo, Dr. Renilo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sobat Sehat, salam sehat tentunya. Senang sekali Putri Sinta kali ini bisa menyapa Anda di Discuss, Diskusi Kesehatan, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tentunya kita dedikasikan podcast ini untuk Anda sebagai upaya edukasi, upaya sosialisasi juga program-program kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Sehat, kalau bicara tentang kata sehat ya, jadi salah satu kata yang memang sering kita harapkan setiap waktu kita harus sehat terus insya Allah. Tapi juga ada yang merasa kata sehat ini akan lebih bermakna ketika rasa sakit ataupun juga sedang sakit. Nah, ini kalau Sobat Sehat sendiri, apakah dari Anda ada yang merasa demikian? Wah, ini kalau masih seperti ini, sepertinya harus lebih kaji, lebih jauh lagi, lebih banyak lagi untuk mendengarkan, menyimak Discuss kali ini ya. Karena tema kita seru sekali dengan cek kesehatan gratis. Nah, ini seperti apa sih kelengkapannya? Apakah Anda juga merasa kalau sehat itu bermakna ketika kita sakit? Nah, kita akan bahas bersama kali ini Sobat Sehat, tidak sendirian tentunya Putri Sinta kali ini akan dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Endang Pamungkasiwi SKM Mkes yang sudah hadir juga. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mbak Sinta dan Sobat Sehat. Hai pokoknya ya. Dan kali ini pun juga nggak sendirian ya Ibu Endang ya. Ini ada satu wanita cantik juga, Sobat Sehat. Ada dari Kepala Puskesmas Sentolo 1 Kulon Progo, jauh-jauh dari Kulon Progo sepertinya ya. Ada Dr. Renilo yang sudah ada di depan mata juga. Iya, hai Sobat Sehat. Salam sehat untuk kita. Lala, siap deh pokoknya ya. Karena di podcast kali ini spesial dengan dua wanita cantik sudah
punya bahasan yang menarik juga untuk masyarakat ya, Dokter Reni dan juga Bu Endang, apalagi terkait juga anggapan masyarakat mengenai kalau sehat itu akan lebih bermakna ketika sudah sakit atau kalau sakit baru kerasa tulung-tulung. Nah, ini sebenarnya apakah juga akan jadi salah satu keinginan juga dari pemerintah untuk mengubah rasa mindset masyarakat ini dengan adanya program cek kesehatan gratis. Nah, mungkin masyarakat ataupun sobat sehat juga sering kali ya dengar dengan program cek kesehatan gratis. Seperti apa sih programnya? Nah, ini boleh dari Ibu Endang dulu atau Ibu Reni kira-kira sebenarnya cek kesehatan gratis itu program seperti apa? Bu Endang dulu ya. Iya. Boleh. Dari Bu Iya. Endang dulu, Bagaimana? pemegang Baik. kebijakan. Sebetulnya ini adalah bentuk komitmen pemerintah ya. Oke. Sehat atau tidak sehat itu pilihan. Ya, Kalau ingin sehat harus diupayakan. betul. Begitu. Itu yang pertama. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena negara kita ini sekarang sedang menghadapi 3 permasalahan kesehatan atau biasanya disebut triple burden gitu ya. Ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular, dan ada penyakit infeksi-infeksi baru. Kayak kemarin kita 3 tahun, kurang lebih 3 tahun menghadapi COVID itu luar biasa. Ya. Kita tergagap-gagap. Tidak hanya masyarakat yang tergagap-gagap, tetapi dunia kesehatan juga tergagap-gagap. COVID, ada Ebola, ya, ada flu burung, itu penyakit-penyakit infeksi baru. Nah, masyarakat perlu dipersiapkan tentang itu. Tapi kondisi di masyarakat seperti apa? Kita masih banyak menghadapi berbagai permasalahan. Ada stunting, ya. Kemudian ada kematian ibu, ya, yang belum bisa kita tekan. Ada TBC, ada malaria, Betul. begitu ya. Ya. Nah, sementara itu kita sudah mengupayakan mengedukasi masyarakat untuk ayolah, ini pilihan loh, upayakan untuk hidup lebih sehat. Tapi ternyata kondisinya seperti apa? Hanya 36-40% masyarakat yang mau memeriksakan kesehatannya atau melakukan upaya screening Ya. untuk mengetahui secara dini kondisi kesehatannya. Selebihnya sekitar 60-70% itu tidak ada yang melakukan upaya screening. Nah, kalau ada 170 itu tidak mengabaikan, istilahnya seperti itu. Nah, tidak pernah ukur lingkar perut, tidak pernah ukur Tensi. kolesterol, gula darah, tensi. Tensi. Nah, tahu-tahu mereka kemudian stroke. Sekarang banyak loh anak muda yang kena Ya, stroke. betul, Bu. Karena mereka tidak tahu kondisi di lebih awal begitu. Tahu-tahu kondisinya sudah parah. Nah, ketika usia produktif itu sudah terkena penyakit, berarti dia menjadi tidak produktif, menjadi beban keluarga, menjadi beban masyarakat dan menjadi beban negara. Berangkat dari situ, sebetulnya banyak penyakit yang bisa kita cegah untuk terjadi kefatalan. Begitu. Kalau kita melakukan upaya screening lebih dini, Ya. maka pemerintah kemudian mempunyai komitmen melakukan screening atau cek kesehatan dan gratis. Ini ya. Salah satu mungkin yang diberikan ke masyarakat gratisnya ini ya. Betul. Ini Ya. berarti tanpa melihat sudut pandang dari manapun masyarakatnya, Ya. semua rata Semua penduduk diharapkan akan hadir untuk melakukan screening 1 tahun 1 kali. Ya. Awalnya ini sebagai hadiah dari masyarakat Oke. pada saat mereka ulang tahun. Betul. Jadi mereka mendaftar pada saat ulang tahun. Tapi sepertinya yang lain pun juga kenapa menunggu ulang tahun? Kalau ulang tahun saya Desember, Nunggu keburu lama. penyakitnya Iya, datang. iya. Nah, kemudian pemerintah ini satu program yang tumbuh saya kira ya. Ya. Dari hari ke hari kemudian dievaluasi, dilakukan upaya-upaya perbaikan. Ya. Kalau tadinya hanya waktu ulang tahun, sekarang dibuka untuk semua. Tidak hanya pada saat momen ulang tahun. Umum. Ya. Silahkan, tidak pada saat ulang tahun, kalau sudah siap untuk mendaftar, silahkan mendaftar. Disiapkan aplikasinya untuk mendaftar, kemudian di situ disiapkan dengan screening mandiri dulu, ada instrumen yang harus kita isi untuk mengetahui faktor risiko, gitu. Nah, nanti
kemudian di aplikasi itu terdaftar kemana puskesmas yang akan dituju, karena untuk sementara ini memang cek kesehatan gratis dilaksanakan di puskesmas dulu. Ya. Nah, mungkin nanti perkembangannya bisa saja kemudian menggandeng klinik-klinik swasta atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Tapi ini belum. Di pemerintah dulu. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, kita evaluasi, kemudian kita melihat potensi untuk dikembangkan di swasta, akan kita lakukan kayak itu. Gitu. Wah, ini berarti artinya masyarakat harusnya semakin sadar lagi ya dengan diberikannya program dari pemerintah ini ya, secara gratis, kemudian juga tidak perlu repot-repot harus gimana karena banyak petunjuknya juga. Nah, mungkin dari Dokter Reni, kira-kira untuk di puskesmas sendiri dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis, ini seperti apa sih? Iya. Di puskesmas kami, Puskesmas Sentolo 1 di Kabupaten Kulon Progo, kami tidak sendirian karena kan ada 21 puskesmas ya. Kalau se-DIY itu 121 puskesmas. Ini berarti salah satu ya, daerah yang hanya baru ya. salah satu puskesmas gitu ya yang saya hadir di sini untuk menceritakan bagaimana program CKG itu dilaksanakan. Pada saat kami melaksanakan implementasi dari sebuah kebijakan yang harus kami lakukan di puskesmas, tentunya kami sudah mempersiapkan dari segala sesuatunya. Karena tidak mudah bagi puskesmas yang setiap harinya menangani orang sakit, lalu tiba-tiba harus menangani juga orang yang datang dan sehat. Dan untuk orang sehat ini setelah kami lakukan uji coba, butuh berapa waktu untuk sebuah paket layanan, itu bisa di antara 1 jam. Lalu jika ada cek darah lengkap, itu bisa sampai 2 jam. Sehingga betul-betul kami harus menceritakan kepada sobat sehat, kebetulan di sini ya, luangkan waktu. Jadi jangan sampai nanti pada saat daftar, datangnya kemerungsung, pengen cepat-cepat selesai. Jadi nanti menuntut supaya layanan CKG ini bisa selesai dengan cepat. Ternyata tidak bisa. Jika memang nanti kondisinya harus dicek dengan lebih lengkap, membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu yang harus dipikirkan oleh sobat sehat. Kemudian, puskesmas memiliki kearifan lokal untuk menentukan hari. Karena seperti di kami, contoh di Sentolo 1, setiap hari layanan orang sakit bisa tembus di 150, 175, bahkan di hari yang sangat sibuk, itu 200 itu bisa tembus. Lalu datang cek kesehatan gratis ini, maka kami harus memprioritaskan yang sehat di hari yang khusus. Sehingga nanti jika sobat sehat ingin mendaftar di puskesmas manapun di DIY, maka kontaklah dengan puskesmasnya supaya nanti bisa dikelompokkan. Jadi biarkan yang sehat dengan yang sehat, petugasnya juga ready ya, dengan senyuman yang ramah, pelayanan yang bagus, juga janji temu. Janji temu sehingga untuk sobat sehat yang sibuk dan sebagainya bisa janji. Habis diambil darah, ditinggal dulu bekerja, lalu nanti janji temu lagi di jam 12, semua ceknya sudah jadi, ketemu lagi. Itu semua bisa diatur dengan komunikasi yang baik. Sehingga waktu yang cukup lama untuk menunggu hasil lab dan sebagainya itu menjadi menyenangkan. Itu harapan kami. Jadi komunikasinya harus efektif. Jadi misalnya ada yang lagi bekerja, ada guru, ada nakes yang lain, sama. Bagilah waktu. Benar-benar di hari yang tidak sibuk, dia datang, janji temu, petugasnya juga sudah siap, ready. Itu nyaman sekali. Dan biasanya bisa terselenggara dengan baik jika komunikasi itu efektif. Jadi tidak akan ada keluhan lama, karena dari awal sudah dijelaskan. Oh, ibu usianya sekian, maka ibu paket layanannya ini. Butuh waktu kurang lebih sekian waktu. Sudah ada waktunya ibu, jadi janji temu dulu. Oke, hari ini saya siap, dokter. Oke, kita laksanakan ya. Sudah ready. Seperti itu. Jadi komunikasi efektif itu kunci keberhasilan untuk CKG ini. Karena bisa saling memahami dari masyarakat yang menuntut layanan cepat, bagus.
tentunya tadi iming-imingnya gratis Betul. itu udah jelas, sudah pasti Iya, gratis. Lalu juga Oke. kaminya juga sudah ready untuk Iya. melayani. Berarti artinya respon dari masyarakat banyak sekali nih ya, Ya. Dokter Eni ya. Akankah ini menjadi salah satu dasar juga urgensi kenapa program ini bisa memang harus diprioritaskan juga dari Bu Endang? Iya. Hmm. Tingkat kepentingannya justru akan kenapa itu menjadi prioritas utama gitu ya? Ya karena tadi itu Hmm. dari angka kepatuhan masyarakat untuk melakukan screening yang masih rendah tadi itu. Iya. Kemudian jenis penyakit yang sebetulnya masih bisa dicegah untuk terjadi kefatalan gitu ya. Nah, cek kesehatan gratis ini kan sebetulnya mempunyai tujuan satu, mengidentifikasi faktor risiko, ya kan? Supaya jangan faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyakit itu menjadi penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pra penyakit. Ya. Kalau dia sudah teridentifikasi sakit, jangan sampai terjadi perburukan. Betul. Kalau sudah sakit betul, jangan terjadi kefatalan sampai meninggal. Nah, itu upaya dilakukan screening itu sepertinya seharusnya seperti itu. Dan yang perlu kami sampaikan kepada sobat sehat, bahwa di setiap siklus kehidupan itu jenis pemeriksaannya akan berbeda. Betul. Jadi ini Beda-beda pelaksanaannya, paketnya ya, Bu, ya. paketnya beda. Ya. Jadi cek kesehatan gratis itu dilakukan dengan pendekatan siklus hidup. Oke. Ya. Jadi mulai dari bayi baru lahir sampai usia 2 hari itu jenis pemeriksaannya apa saja. Nanti anak usia sampai 5 tahun jenis pemeriksaannya apa Kayaknya saja. ada. Nah, kayak Mbak Sinta ini yang perlu diperiksa apa? Itu ada 14 sampai 20 jenis Ya. pemeriksaan. Ini digolongkannya berarti dari umur atau Dari kelompok usia. usianya. Ya. Usianya. Nah, tapi jadinya gini, supaya sobat sehat tahu ya, meskipun itu jenisnya banyak seperti itu, Ya. belum tentu pada saat datang ke puskesmas itu nanti akan dilakukan misalnya karena paketnya disiapkan 20 jenis. Belum tentu nanti 20 jenis itu dilakukan pemeriksaan. Gitu Betul, ya, Dokter Nani, betul, ya. Supaya iya. nanti ini masyarakat tidak kaget, Ya. gitu ya. Karena di saat melakukan upaya pendaftaran, di situ sudah dilakukan screening mandiri Betul. melalui instrumen. Ya. Nanti akan ketemu nih faktor risikonya dari instrumen yang sudah diisi secara mandiri tadi. Nah, dari faktor risiko inilah kemudian petugas puskesmas akan menilai mana yang akan dilakukan dengan Iya. pemeriksaan. Paketnya Cek apa aja? Paketnya apa Iya, saja, iya. gitu. Karena kan kemarin itu ada yang menanyakan, Bu, kenapa saya kok di puskesmas cuma diperiksa gula darah dan tensi? Dikiranya nggak adil nanti ya, Bu karena Endang ya. faktor risikonya mengarah ke situ. Mm-mm. Jadi yang dilakukan pemeriksaan di situ. Ya, betul. Ya, gitu. Oke. Nah, supaya jangan kaget. Ya, ya. Ya. Kemudian ketika membaca, ini penting ya, ini yang penting. Ketika membaca informasi di dalam aplikasi mungkin akan ketemu dengan istilah pembiayaan. Betul. Bahwa pemeriksaan ini setara dengan harga kalau dilakukan pemeriksaan di laboratorium semuanya itu 1,5 sampai 2 juta. Gitu. Ya, ada yang bilang 1 juta. Ada yang Beda-beda 1 juta, harganya. ada yang 1,5, Lumayan ya. bahkan ada yang Ternyata 2 ya, Bu, juta. ya. Gitu. Ya. Memang itu adalah hitung-hitungan matematis berdasarkan pembiayaan SDM, pembiayaan BMHP reagen, pembiayaan alat, itu dihitung. Kemudian kalau di rata-rata penduduk kira-kira itu akan memanfaatkan anggaran sekian itu. Tapi bukan berarti anggaran itu dikirim ke puskesmas. Ya, tentu tidak. Oke, Nanti baik. saya Tentu dimarahin tidak. Siap. Bu Reni gitu ya. Ya. Oh, itu anggarannya tidak ada di saya, Bu Reni. Iya. Tapi berwujud tenaga yang ada di puskesmas itu, Oke. ya. Kemudian berwujud BMHP reagen yang dikirim oleh pusat. Alat peralatan yang ada dimanfaatkan di puskesmas untuk memeriksa. Oke. Seperti itu. Oke.
Oke, baik Bu Endang. Nanti sepertinya kita perlu bahas lebih rigid lagi ya terkait dukungan dari pemerintah untuk program ini. Dan juga untuk Sobat Sehat tentunya, apakah Anda juga penasaran bagaimana sih respon dari masyarakat yang khususnya sudah melangsungkan cek kesehatan gratis? Nah, berikut ini tentunya video untuk Anda. Kini lebih dekat, kini lebih erat. Cek kesehatan gratis untuk semua. Halo Sobat Sehat, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengadakan program cek kesehatan gratis yang sudah berjalan sejak Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Dr. Haji Hasto Wardoyo SPOGK dan Wawan Harmawan SEMM juga turut serta dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan melakukan kunjungan di berbagai puskesmas seperti yang ada di Kelurahan Brontokusuman, Sorosutan, Klitren, dan Kricak, Yogyakarta. Pemeriksaan yang dilaksanakan serentak di 14 kementerian kota Yogyakarta ini secara antusias diikuti oleh warga setempat, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan. Semua layanan diberikan secara gratis. Cukup melakukan pendaftaran melalui aplikasi, screening mandiri, warga bisa langsung datang ke puskesmas untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Nama saya Ibu Sri Widyastudi, alamat saya Kelurahan RT 1 236 RW 1. Bermanfaat sekali karena saya mau ngecek gitu. Setelah ada lonceng ini ternyata hasilnya juga tahu, daripada takut nggak periksa, lebih baik periksa, tahu lebih dini dan diobati. Rangkaiannya saya 1 Januari. Program cek kesehatan gratis mencakup seluruh warga negara yang dapat diklaim sesuai dengan tanggal ulang tahun dengan masa berlaku hingga 30 hari setelahnya. Yuk, daftarkan diri Anda dan ajak seluruh keluarga, kerabat untuk ikutan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cek kesehatan protokol. Protokol sehat. Yes, yes, yes. Sobat Sehat, bagaimana? Seru ya kalau kita lihat proses pelaksanaan dari cek kesehatan gratis. Nah, ini berarti menjadi salah satu alasan juga kenapa sih kita untuk tidak segera melakukan cek kesehatan gratis. Nah, tapi dari Anda pun juga, kalau tadi kita di segmen pertama kita sudah bahas bahwa proses cek kesehatan gratis ini jadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, baik dari kita sebagai masyarakat ataupun juga urgensi dari program ini juga. Nah, tapi dari Bu Endang sendiri terlebih dahulu ya, kiranya sebenarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun juga dari sekitar ini seperti apa terkait dengan program ini, Bu Endang? Iya, baik, ini sebetulnya kan digulirkan karena kita tahu tadi ya di awal pembicaraan kita bahwa latar belakang diadakannya ini karena kita masih mempunyai banyak permasalahan kesehatan. Betul. Ya. Sehingga kemudian di era pemerintahan Bapak Prabowo ini kemudian melalui programnya Astacita itu ada 3 program di bidang kesehatan yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah cek kesehatan gratis, yang kedua eliminasi TB, kemudian yang ketiga adalah pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, bentuk komitmen pemerintah ini tentu perlu didukung oleh pembiayaan. Ya. Dari mana pembiayaan untuk melaksanakan program-program prioritas ini? Bisa dari anggaran APBN, APBD, program pembiayaan operasional puskesmas gitu ya, dan sumber-sumber pembiayaan lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, program ini kemudian atau kebijakan ini kemudian ditangkap oleh pemerintah daerah yang kemudian kami kemarin sudah menghadap ke pimpinan kepala daerah kami, Bapak Gubernur dan Bapak Wagub. Beliau menyampaikan ada 3 pesan untuk pelaksanaan CKG ini. Dan ini akan menjadi pegangan kami untuk melaksanakan. Yang pertama, semua wajib melaksanakan. Dalam hal ini adalah puskesmas, karena yang ditunjuk saat ini adalah puskesmas. Yang kemudian nanti mungkin akan dikembangkan ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta lainnya. Nah, yang kedua, yang berikutnya
beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan CKG ini masyarakat jangan dijadikan sebagai objek tetapi sebagai subjek. Oh, Begitu. betul. Ya, itu pesan beliau. Kemudian beliau juga menyampaikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Ya, artinya apa? Bahwa libatkan masyarakat untuk secara aktif dan sadar mengikuti program ini. Begitu. Sehingga memang perlu dibutuhkan satu edukasi kepada masyarakat. Ya, sehingga mereka sadar ini adalah pilihan hidup. Kalau mau sehat ya kita upayakan kesehatan ini. Gitu. Yang berikutnya kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa datangnya dari masyarakat, bisa kita melibatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, bisa kemudian kearifan lokal di dalam pelayanan yang akan diberikan. Ya. Kalau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, kita punya kelompok masyarakat yang bisa kita kita kaitkan dengan pelaksanaan pelayanan CKG ini. Misalnya Karang Taruna, Dasawisma, ya, PKK, kemudian ada Posbindunya, komunitas, ya, toh? Seperti itu. Kelompok pengajian, misalnya seperti itu. Nah, kalau di fasilitas di pelayanannya kearifan lokal seperti apa? Tadi Bu Renila sudah menyampaikan bahwa jadwalnya nanti akan kami pusatkan di hari A dan hari B, misalnya seperti itu adalah bentuk kearifan lokal. Kalau itu dirasa lebih efektif, ya gunakanlah itu dalam bentuk kearifan lokal. Seperti itu. Nah, ini yang pesan dari beliau yang nanti akan kita pegang. Kemudian beliau juga menghimbau masyarakat secara aktif untuk bisa mengakses pelayanan ini. Karena ini adalah hadiah sebetulnya dari pemerintah untuk masyarakat kita. Harapannya nanti ke depan itu bisa terpetakan gitu. Permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat sehingga kita bisa mengambil satu kebijakan, langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan itu. Wah, luar biasa ya. Ini pastinya pun juga antusiasme dari masyarakat ini bukan sebagai objek, ini utamanya ya, bukan harus jadi subjeknya. Makanya di sini perlu dua hal yang bertimbal balik ya Bu ya, nggak dari satu arah terus berarti ya. Oke. Dan juga kabarnya kalau dari cek kesehatan gratis ini punya beberapa golongan ataupun juga paket-paket yang ada. Ini seperti apa Bu Enda? Tadi kami di awal sudah menyampaikan pendekatan cek kesehatan gratis ini melalui siklus kehidupan. Artinya apa? Setiap siklus atau kelompok usia itu punya paket-paket yang nanti akan diberikan. Ya, contohnya yang di usia 0 sampai 2 hari, bayi baru lahir sampai usia 2 hari itu sudah mendapatkan screening dan itu dilakukan 1 kali selama hidup. Ya, contohnya misalnya screening hipotiroid kongenital ini untuk mencegah kecacatan. Jadi kalau itu bisa diketahui pada usia di bawah 42 hari, itu bisa dilakukan treatment sehingga tidak terjadi kecacatan di masa yang akan datang. Gitu. Kemudian ada screening G6PD ya, itu untuk defisiensi enzim. Kemudian ada hiperplasia adrenal kongenital, ada screening penyakit jantung bawaan. Ini pada anak usia 2 hari. Sampai usia 2 hari aja diperhatikan gitu ya. Luar biasa. Ya, kemudian usia 1 sampai 4 tahun. Ini tuh ada indera ya, screening indera ya, penglihatan. Kemudian ada telinga begitu ya. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada pemeriksaan karies gigi. Nah, ini menarik Bapak sobat sehat. Bahwa hasil pemeriksaan sementara ini 80% itu ada permasalahan gangguan gigi. Loh, gangguan gigi? Betul. 80%? 80%. Cuma 20% yang enggak berarti ini? Iya. Wah. Nah, ini sungguh mengejutkan sebetulnya juga bagi kami ya. Iya. Karena merasa sehat kan tidak sakit gigi. Iya. Atau mereka sakit gigi ditahan, gitu ya. Beli obat sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian pada usia 18 sampai 29 tahun ini ada pemeriksaan tersendiri lagi. Ada indera, ada pemeriksaan rokok, ada pemeriksaan gula darah,
ada pemeriksaan tuberkulosis ya, kemudian kebugaran. Nah, ini penting kebugaran. Anak-anak muda yang sekarang pada usia produktif, pada usia kerja, kegagalan mereka salah satunya ditentukan oleh faktor kebugaran dan kesehatan. Nah, ini jangan sampai terjadi semacam itu. Ya, kalau kita tahu lebih dini, itu bisa kita antisipasi, kita lakukan treatment supaya kebugarannya bagus, kesehatannya bagus, lolos untuk mendapatkan pekerjaan. Wah, ini utama banget nih untuk sobat sehat yang masih muda nih pasti ya. Betul. Terus dan kelompok-kelompok usia yang lainnya. Nah, yang menjadi perhatian oleh sobat sehat, ini perlu diketahui penting ya, bahwa paket-paket ini memang sudah kami siapkan. Tapi pada saat nanti melakukan cek kesehatan gratis, kalau di antara kalian ada yang tidak mendapatkan secara lengkap, itu bukan berarti kita tidak mau memberikan pelayanan lengkap. Tetapi pelayanan kami itu berdasarkan hasil screening mandiri terlebih dahulu pada saat mendaftar. Yang nanti akan ketemu faktor risiko. Betul. Nah, setelah faktor risikonya diketahui, itu petugas kesehatan, dalam hal ini adalah dokter beserta jajarannya di puskesmas, itu akan melihat mana-mana pemeriksaan di dalam paket itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau ada yang mengeluh, oh kok aku di puskesmas hanya diperiksa gula darah sama tensi, ya mungkin faktor risikonya yang ditemukan adalah itu. Gitu. Ya, berarti tidak semua general sama begitu ya? Ya. Tapi kalau dari Dokter Reni sendiri yang sebagai pelaksananya mungkin ya, detail dalam proses pembagian paket ataupun juga sesuai dengan golongannya masing-masing itu seperti apa sih, Dokter? Ya. Kan syarat untuk CKG adalah melakukan screening mandiri. Oke. Nah, dari screening mandiri itu kan dokternya baca atau bidan atau perawat di tim. Kan kita selalu ada tim. Kalau CKG kan tidak hanya satu meja, ada beberapa meja, ada tim-tim kan. Kita akan baca, oh ternyata ibu ini di klaster 2 usia produktif, paket layanannya ini, tetapi pada saat screening dia dibutuhkan untuk pemeriksaan EKG ataupun kelengkapan yang lain, maka kita lakukan. Tapi untuk beberapa pasien yang memang tidak perlu EKG, tidak dilakukan. Jadi gitu. Dan komunikasi efektif memang harus kita terangkan. Iya, ibu betul paket layanannya seperti ini, tapi alhamdulillah ibu tidak ada faktor resiko ini, sehingga kami tidak lakukan ini. Semakin bertambah usia, ibu kan datang lagi nanti, kita awasi lagi ya Bu. Dan mereka pun akan tersenyum, bisa menerima. Oh berarti paket saya untuk tahun ini di usia saya segini, paketnya ini ya Dok. Betul Ibu. Tahun depan ibu tambah usia, sebelum nunggu ulang tahun, jika ada keluhan segera menghubungi kami. Jadi ada pesan-pesan sponsor ya, untuk bisa menerangkan paket-paket kesehatan tadi kepada sobat sehat. Jadi sobat sehat juga harus paham, alangkah senangnya kami membantu jika screening kesehatannya itu dikerjakan dengan baik dan jujur itu tadi ya. Jadi dari situlah langkah untuk pemeriksaan selanjutnya. Ya, jadi pada saat sobat sehat itu datang ke kami, sobat sehat kan kondisinya sehat. Ya, betul. Harapannya dengan di screening juga hasilnya sehat. Tetapi kenyataannya di lapangan 20% kami akan menemukan yang harus ditindaklanjuti dengan rujukan. Iya, entah itu tiba-tiba kok jadi tensinya tinggi. Lalu kami kalau tensi tinggi kan disuruh datang lagi besokannya. Ada jadwal kunjungan untuk ditensi ulang beberapa kali. Apakah betul tensinya tinggi? Jadi tidak hanya hari itu saja, sampai beberapa kali kita buatkan jadwal untuk kunjungan ulang. Kita pastikan apakah betul darah tinggi atau karena sesaat. Kemudian yang gula darah juga sama. Gula darah tinggi hari itu kita juga akan menyarankan untuk kembali datang pada hari yang ditentukan dalam kondisi puasa dan 2 jam. Jadi ada banyak paket-paket di luar yang paket standar itu kita lakukan juga jika memang diharuskan. Berarti artinya nggak cuma satu kali proses itu saja ya, Iya. tindak lanjutnya pun juga. Iya, kami tindak lanjuti. Iya, jadi nggak cuma satu kali datang terus selesai. Itu kalau sehat.
Tapi Oh, kalau ya. tidak sehat berlanjut. Dan biasanya begitu kami katakan ada yang harus ditindaklanjuti, wajah cantiknya, smile-nya jadi menekuk. Iya. Jadi berubah. "Wah, dokter." Tapi terus kita tenangkan supaya inilah gunanya cek kesehatan. Sedini mungkin mengetahui faktor resiko, secepat mungkin mengobati dengan tepat, cepat dan mantap itu Oke, tadi. siap. Tapi Ya, jadi kita akan meyakinkan sobat sehat yang melakukan cek kesehatan gratis ini manfaat yang bagus yang akan didapatkan. Sehingga kalau bisa lihat testimoninya nanti bagus. Wah, Karena betul. happiness. Iya ya, Iya. seneng karena Iya. rame, kemudian Iya. juga bareng-bareng pengen sehat bareng gitu Iya, ya dokter pengen ya. sehat bareng. Tapi paling banyak dokter ini Iya. pengecekan yang dilakukan oleh masyarakat Iya. itu yang mana sih yang paling banyak dilakukan begitu? Iya. Paling mudah tensi ya. Oke. Datangnya ganteng, cakep, cantik, Oh gitu. tensinya tinggi. Iya. Iya, iya, iya. Waduh dok, maaf tadi malam memang saya kurang tidur. Oke, kalau alasannya kayak gitu, berarti kamu datang lagi ya tanggal sekian. Kamu tidur cukup, istirahat cukup. Karena mesti ada penolakan ya Bu. Pada saat kita bilang tensinya tinggi, jadi Perlu butuh. kantong tebal nggak? Nah itu dia. Merasa enggak kok gitu ya. Hati-hati cek kesehatan gratis di akhir bulan. Ya, seperti itu. Jadi memang awalnya itu orang sehat datang itu lebih sulit untuk menerima kejadian yang tidak sehat yang kami sampaikan. Barangkali itu. Oke, Ya. baik. Jadi memang Iya. butuh effort dari kami petugas kesehatan untuk menjadi sahabat sobat sehat. Nah, betul ini. Iya, Karena kalau supaya nggak bersahabatan gimana ya? iya, kan komunikasinya Jadi jadi nggak efektif ya Bu iya. ya. Oke. Iya, kalau komunikasinya efektif kan bagaimana kita meyakinkan pasien itu Iya. untuk kembali datang memastikan apakah tensinya memang tinggi, apakah gulanya memang tinggi. Kemudian juga kalau ada kelainan jantung kita rujuk ke spesialis jantung, apakah betul harus dilakukan treatment, pengobatan atau menjaga pola makan, gaya hidup, lifestyle. Itu bahaya sobat sehat. Waduh. Kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa di zaman sekarang Sekarang ya ya. Bu. Junk food. Ini dari salah satu faktornya lemak-lemak. juga nggak sih? Iya dong. Oh, berarti memang tindak lanjut program ini salah satunya itu juga pasti ya? Iya. Oke deh. Makanan-makanan yang luar biasa di era Aduh. milenial. Jadi merasa tersindir ini. Itulah zaman kita muda mana ada ya yang asik-asik itu. Wah, ini Sobat Sehat, kalau sudah bicara tentang yang disindir tadi oleh Dokter Reni, akankah Anda merasa seperti itu juga? Ayo cek kesehatan gratis makanya. Siap. Nah, mungkin untuk Sobat Sehat yang sudah nggak sabar lagi. Oke, sudah tahu kenapa sih tujuan dari cek kesehatan gratis ini harus dilakukan. Ataupun juga dari Anda sudah paham sepertinya ada yang nggak beres deh sama diri saya. Iya. Nah, ini salah satu langkah yang bisa Anda lakukan adalah daftar untuk cek kesehatan gratis. Sudah tahu caranya seperti apa Sobat Sehat? Nah, kalau belum tahu, ada beberapa informasi dari kami mengenai bagaimana sih caranya mendaftarkan diri di cek kesehatan gratis berikut ini. Hey hey hey, gimana nih Sobat Sehat setelah menyimak penjelasan tadi? Harusnya makin paham dong dengan cek kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia. Apa? Masih ada yang bingung? Gak apa-apa. Karena Sevia di sini mau ngasih info penting juga nih soal alur pendaftaran cek kesehatan gratis. Saat ini, cek kesehatan gratis dapat kamu ikuti lewat 3 cara, yaitu mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, lewat chatbot WhatsApp Kemenkes, ataupun datang langsung ke puskesmas terdekat. Untuk aplikasi Satu Sehat Mobile, kamu bisa mendaftar dengan cara pertama, download Satu Sehat Mobile yang tersedia di Android ataupun iOS, lalu klik daftar, atau kamu juga bisa masuk dengan akun identitas kependudukan digital. Lengkapi identitas diri sesuai KTP, dan jangan lupa lakukan verifikasi kode OTP via WhatsApp ataupun email. Jangan lupa juga ya buat segera isi kuesioner screening mandirinya.
Setelah profil selesai dibuat, kamu bisa langsung pilih fitur pemeriksaan kesehatan gratis yang ada di menu depan Satu Sehat Mobile. Setelah klik, identitas kamu akan otomatis terisi. Tapi pastikan ya data diri dan nomor telepon tertera sudah benar. Kalau sudah, tinggal pilih tanggal dan lokasi puskesmas terdekat di domisili kamu. Terus tinggal cus deh dan tiket pendaftaran akan dibuat secara otomatis. Jangan takut kelupaan, karena untuk yang mendaftar sebelum ulang tahun, kamu bakal sering dapat reminder tiap H-30, H-7, H-1, sampai hari H kedatangan juga. Setelah mendapat tiket pendaftaran, tiket tersebut harus dibawa dan ditunjukkan ke petugas kesehatan puskesmas bersama dengan kartu identitas diri dan hasil screening mandiri yang sudah kamu isi tadi. Setelah proses CKG selesai, kamu bisa memantau hasilnya lewat cek rapor kesehatan di Satu Sehat Mobile. Gimana Sobat Sehat? Mudah banget kan? Kalau ada kendala apapun, jangan ragu ya buat tanya ke petugas kesehatan puskesmas. Gak perlu repot kesana kemari, karena semua ada di genggaman jari. Itu tadi Sobat Sehat, alur pendaftaran dari cek kesehatan gratis. Paham tidak? Wah, ini kalau Anda sudah bisa mengikutinya langkah-langkahnya secara rinci, pasti insya Allah ya, tinggal didaftar saja akan dilayani langsung oleh tenaga kesehatan juga. Dan juga bicara tentang program cek kesehatan gratis ya Bu Endan, terus kemudian Dokter Reni juga, pasti akan banyak melalui hal-hal yang memang namanya suatu hal pasti akan ada tantangannya, ada cerita-cerita serunya begitu ya. Nah ini mungkin dari Bu Endang sendiri ataupun juga Dokter Reni mungkin yang sebagai pelaksana langsung. Ada nggak sih Bu cerita-cerita unik atau mungkin tantangan yang dihadapinya dalam proses pelaksanaannya? Tantangannya kalau di puskesmas tentunya seperti pembicaraan tadi di awal ya. Kita kan kunjungannya sakit banyak kan. Lalu ada kunjungan sehat. Maka pada saat kunjungan sehat yang cek kesehatan gratis ini juga berkunjung ke puskesmas, bagaimana kami bisa melayani dengan baik kepada masyarakat. Nah, kami lakukan uji coba. Jika di hari layanan diselipkan pasien-pasien sehat yang CKG di antara teman-teman yang lain yang sakit, itu ternyata tidak efektif. Sobat sehat merasa tidak nyaman, kiri kanannya sakit, dia datang mau cek kesehatan gratis. Dan kami sebagai petugas kesehatan juga kan tidak bisa mendahulukan antrian. Betul. Nah, jadi di antara misalnya sakit sehat, sakit sehat, kan jadi seperti itu. Untuk para pengunjung juga tidak nyaman, untuk kami yang petugas juga jeglek. Karena kan fokusnya jadi terpecah. Untuk yang sakit, kan kita udah konsentrasi, oh ibu ini sakit, ada keluhan. Sementara yang sehat, itu kan tidak ada keluhan. Tapi kami harus mencari tahu, ada apa dengan ibu ini. Itu bedanya. Jadi kalau orang sakit datang ke puskesmas, pertanyaannya, ibu keluhannya apa? Tapi kalau orang sehat datang ke puskesmas, maka kami petugas kesehatan harus memilih usianya, ada di kategori yang mana paketnya. Lalu hasil screeningnya menjurus kemana ibu ini. Atau kita harus gali lagi, screeningnya lebih tajam. Jangan-jangan Sobat Sehat mengisi screening kesehatannya asal. Pesan kami, Sobat Sehat, lakukan screening kesehatan mandiri itu dengan jujur. Kalau memang kamu ada keluarga, ayahmu itu suka minum obat darah tinggi, di checklistnya yang betul. Jangan kamu membohongi dirimu sendiri, itu rugi. Iya dong. Harus jujur berarti Harus jujur. Ini pengaruh ke nanti diceknya berarti ya Bu? Iya. Kan kelanjutannya kan kita, kalau dokter bertanya, bidan, perawat bertanya, kejujuran adalah konsep yang pertama di screening. Saat Sobat Sehat tidak jujur dengan diri sendiri,
rugi. Gitu. Oke. Nah, rugi nih Sobat Sehat, jadi berarti harus jujur ya. Apalagi soal kesehatan. Iya, nah kalau jujur, mulai lagi timbul ketakutan. Biasanya Sobat Sehat mulai takut nih. Gak mau, Waduh, gitu. bapakku darah tinggi. Iya. Waduh, nenekku gula. Jangan-jangan aku, waduh, wis ora sah di screening saja. Jadi tidak mau di screening. Nah, rugi nggak? Rugi banget pasti ya. Lebih cepat diketahui dengan baik. Punya teman orang kesehatan. Kami ini sahabatnya Sobat Sehat. Pada saat Sobat Sehat datang bersahabat dengan kami, maka kami akan berikan solusi-solusi. Jika nanti ditemukan penyakitnya, maka ada jalan keluar kan. Kita akan cari solusi. Apakah dengan rujukan, Sobat Sehat harus pastikan kartu jaminannya, BPJS-nya itu hidup. Jangan sampai tidak bisa digunakan. Nggak bisa ya berarti ya, nanti ya. rujukannya jadi umum. Wah, nah, itu jadi masalah berikutnya. Tantangan-tantangan itu tadi ya. Jadi pada saat kita berani melakukan cek kesehatan, jujur pada diri sendiri, sampaikan kepada pemeriksanya bahwa apa yang dikeluhkan selama ini meskipun kamu merasa sehat. Kok jalanku ya kalau naik tangga aja saya rasa sesak dokter. Nanti kita udah berpikir, wah hati-hati kita cek EKG. Meskipun bukan di kriteria umur yang manapun, kalau ada keluhan yang jujur seperti itu, kita cek EKG. Meskipun di puskesmas kan tentunya EKG juga yang standar pelayanan primer ya. Betul. Kita cek, wah ternyata ada lompatan-lompatan yang tidak normal di EKG-nya, kita akan kasih solusi, kita akan rujuk, nanti dicek lagi yang lebih lengkap, seperti itu. Jadi kata kunci screening kesehatan mandiri, kejujuran. Siap. Kan kami bukan paranormal, Nggak betul bisa tak Bu? tahu ya. Iya, ada yang datang nih senyum-senyum, Nggak pakai menyan ya. senyum-senyum gitu, tahu-tahu jantung. Waduh, Nah, itu ya berarti ya. terus Periksanya kan nggak pakai menyan. betul. Lalu juga bunda-bunda yang sudah berkeluarga, pasangan usia subur, kita juga kan cek, kita tawari IVA ya, cek screening untuk kanker di daerah kemaluan kita itu ya, di untuk lihat ada kanker enggak ya. Sederhana sebetulnya, tapi kan malu alasannya. Itu tantangan tersendiri. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini kita bisa motivasi. Ayo Ibu. Ibu kan tadi di screening mandirinya ada keluhan. Ada sering keputihan dan sebagainya. Yuk kita periksa. Nah, gitu loh. Iya, berarti memang ini jadi salah harus satu jujur. alasan juga ya, kuncinya kejujuran tadi. Kejujuran. Kalau enggak kan enggak mungkin kan saya tiba-tiba meriksa. Betul. Iya. Oke deh. Iya. Kalau dari bagian pelaksanaannya seperti itu Bu Endang. Iya. Nah, dari Bu Endang, Jadi- apakah sama juga? Ya. Jadi memang kalau saya melihatnya secara umum ya. Kalau Bu Reni tadi kan lebih detail teknisnya, teknis. implementasinya di puskesmas seperti apa. Nah, perlu Sobat Sehat ketahui bahwa program ini diluncurkan tanggal 10 Februari. Artinya ini satu program yang baru. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Gitu. Apa yang perlu dipersiapkan? Mulai dari SDM-nya, tadi Bu Reni menyampaikan, kami ini harus mengelola SDM supaya bisa melayani bagi yang selama ini dan dilayani, yang sakit, dan sekarang ditambah dengan melayani yang sehat. Iya. SDM-nya kan tidak tambah nih. Ya, kan? Tidak tambah. Tapi yang dilayani menjadi bertambah. Iya. Nah, ini membutuhkan manajemen tersendiri untuk pengelolaan SDM. Nah, ini suatu tantangan bagi teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan. Tuh, satu tantangannya tentang SDM. Yang kedua, untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis ini kami membutuhkan bahan medis habis pakai. Betul. Atau namanya BMHP ya, dan reagen. Nah, saat ini belum ada penambahan BMHP atau reagen tadi. Sementara masih diupayakan dari pusat atau di pengadaan oleh pusat,
mungkin sekarang sedang proses OTW ke provinsi-provinsi gitu ya. Nah, teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas itu sudah harus bisa melayani. Jadi mereka melayani dengan reagen dan BMHP yang ada dulu. Oke. Stok yang ada di puskesmas. Nah, itu tentang BMHP dan reagen. Kemudian alat. Ya. Alat ini juga kita perlu, Kementerian Kesehatan sekarang sedang mengupayakan untuk melengkapi alat-alat yang ada di puskesmas. Tapi alat ini kan belum ada. Tapi kan kita sudah harus melayani. Ini juga menjadi satu tantangan. Iya. Nah, bagaimana solusinya gitu ya? BMHP yang belum ada, ya sudah kita pakai reagen itu yang ada di puskesmas kita pakai dulu. SDM yang ada, yang SDM yang tidak ditambahi ya kemudian dibagi, ditoto begitu ya. Maka saya berharap masyarakat bisa memahami hal ini. Ya, betul. Ya, artinya kita nyuwun dengan sangat masyarakat untuk kami akan melayani semaksimal mungkin, tapi masyarakat sabar ya. Sabar gitu. ya. Kalau ada kekurangan di beberapa hal. Gitu. Bukan maksud kami tidak memberikan pelayanan, tetapi ada keterbatasan karena ini suatu program baru. Nah, termasuk dalam hal pendaftaran. Betul. Ini adalah program baru, aplikasi yang digunakan itu dilakukan serentak seluruh Indonesia, begitu. Nah, kadang up down, gitu. Jadi ya ada solusinya. Kalau tidak bisa mendaftar sendiri, silahkan datang ke puskesmas. Minta bantuan. Minta bantuan. Tapi ya harap bersabar, karena banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Prinsipnya di fasilitas pelayanan kesehatan itu akan mendahulukan mereka-mereka yang bersifat darurat, sakit itu lebih dulu didahulukan. Jadi kalau mereka yang sifatnya administratif dan lain sebagainya, mohon untuk bersabar. Setelah itu akan kami layani. Ya, betul. Gitu. Nah, itu beberapa tantangan yang ada di tempat kami. Itu. Nah, ini kami secara manajemen, konsepnya sedang kita perbaiki, alatnya supaya kita upayakan untuk dilengkapi, BMHP reagen juga nanti akan dipenuhi, SDM-nya sedang kita upayakan. Gitu. Pokoknya dari pemerintah, dari tenaga kesehatan, pelaksanaannya ini akan melakukan yang terbaik ya. Betul. Bu Endang, terus kemudian juga Dokter Eni dan juga teman-temannya semua yang di seluruh Yogyakarta pasti. Betul. Tapi ada nggak sih hal yang memang harus diperhatikan juga dari masyarakat mungkin? Bu Endang, Dokter Eni. Sebetulnya tidak hanya oleh masyarakat yang perlu diperhatikan ya. Tadi kami sudah ada catatan ya. Di beberapa untuk masyarakat itu sudah ada beberapa catatan. Kami itu butuh dukungan dari lintas sektor yang ada. Ya. Untuk pemenuhan SDM, perguruan tinggi itu punya SDM yang luar biasa. Mereka bisa bergabung loh dengan kami, banyak. dengan mengirimkan tenaga-tenaga mahasiswa magang di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Jogja paling banyak itu mencoba untuk fakultasnya, membantu entry, mencoba untuk memberikan pelayanan pendaftaran, misalnya seperti itu kan bisa, gitu ya. Untuk tenaga-tenaga calon-calon tenaga kesehatan, barangkali mendampingi tenaga kesehatan, misalnya seperti itu. Itu dari perguruan tinggi. Dukungan lintas sektor yang lain banyak. Dari sisi pembiayaan, dari sisi sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Mari silahkan bergabung dengan kami untuk mensukseskan cek kesehatan gratis. Dari mungkin luar biasa. Dokter Eni juga sama ya mungkin ya. Kalau dukungannya sudah sangat seperti ini, kan kami juga tambah semangat untuk melaksanakannya. Jangan dengan adanya tantangan-tantangan ini jangan membuat kita jadi kendor. Kita mengupayakan yang terbaik dengan yang ada dulu. Dan untuk sobat sehat, mari kita jaga kesehatan kita dengan kata kunci kejujuran dalam melakukan screening kesehatan mandiri. Ayo sehat. Ayo sehat sobat sehat ya. Tapi mungkin juga pesan yang ingin dikuatkan untuk sobat sehat di rumah yang mungkin juga masih ragu-ragu buat daftar atau wah takutlah nanti kalau penyakitnya jadi banyak. Seperti apa Ibu Endang boleh? Ya. Buat sobat sehat yang ada di rumah atau dimanapun berada, hidup itu adalah pilihan. Sehat itu perlu diupayakan.
Siap. Ah. Dari Dokter Eni. Iya, karena hidup itu pilihan, maka jangan lupa cek kesehatan Dok Lan dan Le. Ciri khasnya Dokter Eni seperti itu Iya, ya, ya. D dan Le. Iya. Siap deh. Sobat sehat tentu ya, namanya cek kesehatan gratis, sudah gratis, Iya. sudah untuk kebaikan diri sendiri, kenapa enggak gitu. Iya, kenapa nggak mau Oke. datang? Iya. Betul. Kemudian juga terima kasih banyak untuk Ibu Endang dan juga Dokter Eni karena sudah berkenan untuk kasih insight baru, semangat baru juga untuk jaga kesehatan juga ya. Siap, dan juga tentunya kita Sobat Sehat sebagai masyarakat ataupun juga yang diberikan ya fasilitas ini tentu harus memanfaatkannya dengan baik. Kita harus sadar kesehatan itu bukan kita sadar ketika kita sakit, tapi kita harus sadar sedari awal ketika kita sehat. Sobat Sehat tentu ya kita harus lebih sadar lagi kalau ternyata kesehatan bukan harus kita sadari ketika kita sakit. Tapi ketika kita sehat pun kita juga harus sadar bahwa sehat itu penting. Dan dengan adanya program cek kesehatan gratis kita harus bisa tentunya bantu juga pemerintah ataupun juga untuk kita sendiri harus sadar dari diri sendiri agar bisa melakukan fasilitas ini dengan baik juga. Sobat Sehat jangan lupa ya ajak untuk daftar keluarga ataupun juga kerabat atau mungkin juga teman-temannya. Nah ini bisa langsung saja didaftarkan di aplikasi Sehat Mobile. Dan juga Sobat Sehat akhir kata dari saya Putri Sinta. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Semoga Anda terus dalam keadaan sehat selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.